Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara kita mengetahui keliling dan luas bangun datar. Nah, di kesempatan yang kedua kali ini kita akan mencoba membahas beberapa cara untuk mengetahui keliling dan luas bangun datar. Untuk mengingat kembali bahwa bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Nah, itu adalah pengertian tentang bangun datar. Jadi, suatu bangun datar itu merupakan bangun dua dimensi yang memiliki keliling dan luas. Nah, bangun datar apa saja yang kita maksud? Bangun datar yang nanti akan kita pelajari ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, segitiga, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Nah, karena ini merupakan pertemuan yang kedua, materi kedua dari materi bangun datar, maka nanti kita akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Apa saja nanti bangun datarnya? Langsung kita mulai bersama-sama. Untuk yang pertama adalah keliling bangun datar. Nah, yang dikatakan sebagai keliling adalah jumlah sisi-sisi yang mengelilingi bangun datar. Jadi ketika kita ingin mengetahui keliling suatu bangun datar, kita tinggal menjumlahkan panjang sisi-sisi dari bangun datar. Nah, misalkan ini adalah sisi yang mengelilingi bangun datar, maka untuk mengetahui kelilingnya kita tinggal menjumlahkannya satu per satu. Nah, jadi yang mengelilingi sisi yang mengelilingi ini kita jumlahkan. Maka nanti kita akan mengetahui keliling dari bangun datar tersebut, apapun bangun datarnya. Untuk yang kedua adalah luas bangun datar. Nah, luas sendiri adalah suatu daerah yang dapat menutupi seluruh bagian bangun datar. Jadi misalkan kita memiliki sebuah bangun datar. Nah, ini suatu bangun datar, maka yang dikatakan luas bangun datar adalah daerah yang dapat menutupi seluruh bagian bangun datar. Nah, daerah inilah yang berwarna biru itulah yang merupakan luas bangun datar karena dapat menutupi seluruh bagian dari bangun datar tersebut. Bangun datar layang-layang. Pada gambar, kita memiliki sebuah bangun datar layang-layang, bangun datar layang-layang A, B, C, D berdasarkan nama titiknya. Pada bangun datar layang-layang tersebut, kita memiliki dua pasang sisi yang sama. Yang pertama adalah sisi AB. Nah, sisi AB sama dengan sisi BC. Sisi AB sama dengan sisi BC. Kemudian pasangan yang kedua adalah sisi CD sama dengan sisi DA. Nah, itu merupakan sisi yang sama panjang. Kemudian untuk diagonalnya ada diagonal BD. Nah, diagonal BD itu kita beri nama dia diagonal 1 atau D1. Sedangkan AC kita berikan nama D2 atau diagonal 2. Apakah nama tersebut boleh kita balik atau boleh kita ganti, misalkan AC itu merupakan D1 atau BD merupakan D2, boleh apa tidak kira-kira? Boleh. Nah, bagaimana cara menentukan keliling dan luas dari layang-layang? Yang pertama adalah kita ketahui dulu bahwa A
itu sama dengan AB sama dengan BC karena itu merupakan sisi yang sama panjang. Kemudian yang B itu adalah CD sama dengan DA. Nah, itu pasangan kedua yang memiliki ukuran yang sama panjang. D1 atau diagonal 1 kita tuliskan AC, D2 atau diagonal 2 kita tuliskan BD. Kemudian K merupakan keliling dan L sama dengan luas. Bagaimana cara menentukan keliling dan luasnya? Untuk kelilingnya sama seperti yang di depan tadi, pengertian keliling adalah jumlah sisi-sisi yang mengelilingi bangun datar. Berarti kita bisa menjumlahkan keseluruhan panjang sisi layang-layang tersebut. AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah DA. Sehingga AB sama dengan A, BC juga sama dengan A, CD sama dengan B, DA sama dengan B. Maka karena A ada 2 dan B juga ada 2, maka kelilingnya bisa kita tuliskan 2 kali dalam kurung A ditambah B. Nah itu. Untuk luasnya, cara mengetahuinya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Baik, kita mulai dengan contoh. Tentukan keliling dan luas layang-layang di bawah ini. Nah, di sini kita memiliki suatu layang-layang KLMN. Untuk nilai diagonal satunya ada 15 cm, kemudian diagonal 2-nya ada 10 cm. Sedangkan KL panjangnya adalah 12 cm. Berarti jika KL sama dengan 12 cm, sisi LM berapa? Nah, karena dia sepasang sisi yang sama panjang, maka LM juga sama dengan 12 cm. Untuk KN, panjang KN 7 cm. Sehingga karena KN sama dengan NM, maka NM pun juga memiliki panjang yang sama, yaitu 7 cm. Nah, bagaimana cara mengetahui keliling dan luasnya? Nah, ini sudah kita ketahui bersama. Dan diagonal 2, 10 cm. Untuk mengetahui kelilingnya adalah 2 kali KL ditambah MN. Sama dengan 2 buka kurung 12 ditambah 7. Maka kita bisa menjumlahkan dulu. 12 ditambah 7. 12 ditambah 7 sama dengan 19. Baru 2 kali 19 sama dengan 38 cm. Ya. Cm itu berarti satuan panjang. Kemudian untuk mengetahui luasnya, setengah kali D1 kali D2. Berarti setengah kali 15 kali 10. Nah, kita bisa menyederhanakan dalam proses menghitung itu 10 kita bagi 2, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga kita masih menyisakan 15 kali 5. 15 kali 5 sama dengan 75 cm persegi. Nah, cm persegi itu merupakan satuan luas. Untuk proses menghitungnya bisa menggunakan cara yang lain. Misalkan 15 kali 10 itu kita kerjakan terlebih dulu. 15 kali 10 sama dengan 150. Baru 150 kita kalikan 1/2. Jawabannya adalah 75 cm persegi. Begitu ya untuk bangun datar layang-layang. Yang berikutnya adalah bangun datar jajar genjang. Kita buatkan contoh suatu bangun datar jajar genjang ABCD. Nah, kita ketahui bahwa dari gambar tersebut sisi AB sama dengan sisi apa? Ya, sisi AB nilainya sama dengan atau panjangnya sama dengan sisi CD. Nah, itu kita berikan inisial A. Apakah harus A? Tidak, kita bisa menggunakan istilah yang lain.
Tapi dalam contoh ini kita menggunakan istilah A. Kemudian untuk BC, nilainya sama dengan atau panjangnya sama dengan AD. Nah, kita berikan inisial B. Sehingga dapat kita peroleh A sama dengan AB sama dengan CD. Itu bisa dijadikan alas. Kemudian B itu sama dengan BC dan sama dengan DA karena memiliki ukuran panjang yang sama. Sedangkan T tinggi jajar genjang. Ingat, T adalah atau tinggi adalah garis atau sisi yang tegak lurus dengan alas. Jadi dia berbentuk siku-siku dengan alas. Jika tidak siku-siku, jika tidak tegak lurus dengan alas, maka dia tidak bisa kita katakan sebagai tinggi jajar genjang. Nah, K adalah keliling, L adalah luas. Bagaimana cara menentukan keliling dan luas? Sama ya, untuk mengetahui keliling maka kita hanya tinggal menjumlahkan keseluruhan sisi bangun datar. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, karena AB sama dengan A, BC sama dengan B, CD sama dengan A, DA sama dengan B, maka masing-masing A ada 2, B juga ada 2, maka kita bisa mengetahui kelilingnya dengan cara 2 kali buka kurung A ditambah B. Atau kalau kita ingin langsung bisa menggunakan langsung saja ditambahkan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Seperti itu pun juga boleh. Untuk mengetahui luas, alas kali tinggi. Jadi alasnya tadi adalah AB atau CD. Nah, itu boleh. Kalikan tinggi. Tinggi berarti adalah suatu garis atau sisi yang tegak lurus dengan alas. Ingat, harus tegak lurus. Kita masuk ke contoh. Tentukan keliling dan luas jajar genjang di bawah ini. Nah, kita memiliki suatu bangun datar jajar genjang EFGH, di mana panjang EF sama dengan 20 cm. Maka jika EF sama dengan 20 cm, GH-nya berapa? Ya, sama ya. Jadi, karena GH sama dengan EF, maka panjang GH juga 20 cm. Kemudian FG. FG sama dengan 16 cm. Karena FG sama dengan EH, maka EH pun juga memiliki panjang yang sama, yaitu 16 cm. Nah, ini ya. Kemudian T, tinggi dari jajar genjang tersebut adalah 14 cm. Bagaimana cara mengetahui kelilingnya? Keliling sama dengan 2 kali. Nah, ini EF atau yang biasa atau boleh kita tuliskan A. Kemudian FG itu bisa kita tuliskan B. 2 kali EF ditambah FG sama dengan 2 kali buka kurung 20 ditambah 16. Kita boleh menjumlahkan terlebih dulu. 20 ditambah 16 sama dengan 36. Nah, baru 2 kali 36 sama dengan 72 cm. Nah, itu satuan panjang. Untuk mengetahui luasnya adalah alas kali tinggi. Alasnya atau EF-nya 20 kali T. T-nya adalah 14. Sehingga kita kalikan 20 kali 14 sama dengan 280 cm persegi. Yang berikutnya adalah bangun datar belah ketupat. Nah, belah ketupat. Belah ketupat itu memiliki 4 buah sisi ya. Di sini kita berikan suatu bangun datar belah ketupat ABCD. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa belah ketupat memiliki 4 buah sisi dengan ukuran yang sama panjang. Jadi AB
sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Nah, dia ukurannya sama panjang. Karena ukuran sisinya sama, maka kita boleh menggunakan istilah S atau sisi untuk panjang sisi dari belah ketupat. Nah, ini ya. Sisi sama dengan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Kemudian D1 atau diagonal 1 sama dengan AC. D2 atau diagonal 2 sama dengan BD. K itu nanti keliling, L adalah luas. Untuk mengetahui kelilingnya mudah sekali ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja AB ditambah BC sama dengan CD ditambah DA. Jadi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Karena dia ukurannya sama, maka kita bisa menuliskan 4 kali sisi. Nah, 4 kali dari panjang sisi yang sama. Kemudian untuk mengetahui luasnya, yaitu dengan cara setengah kali D1 kali D2. Setengah kali D1 kali D2. Kita berikan suatu contoh. Kita diminta menentukan keliling dan luas belah ketupat di bawah ini. Baik, kita memiliki sebuah contoh belah ketupat EFGH. Di sini kita mengetahui bahwa EF atau sisi sama dengan 7 cm. Maka jika EF 7 cm, FG, GH, dan HE juga sama 7 cm. D1 12 cm, D2 sama dengan 8 cm. Bagaimana cara mengetahui kelilingnya? 4 kali sisi, sehingga 4 kali 7 sama dengan 28 cm. Untuk luasnya, yaitu setengah kali D1 kali D2. Setengah kali 12 kali 8 sama dengan 48 cm persegi. Nah, sama seperti yang dulu, kita bisa mengalihkan 12 kali 8. Kita boleh mengalihkan dulu sama dengan 96. Nah, baru 96 kita kalikan setengah. Atau 96 kita bagi 2. Sama dengan 48 cm persegi. Itu untuk belah ketupat. Terakhir adalah bangun datar lingkaran. Kita tahu lingkaran memiliki beberapa unsur sendiri. Dia memiliki sebuah sisi lengkung atau memiliki satu sisi lengkung. Di sini kita bisa mengetahui bahwa yang bergaris kuning itu adalah diameter atau D. Kemudian yang berwarna pink itu adalah R atau jari-jari. Jadi jari-jari itu merupakan jarak titik pusat lingkaran ke setiap titik atau ke setiap bagian di tepi lingkaran atau pada sisi lingkaran. Kemudian A itu adalah titik pusat lingkaran. Apakah itu harus A? Tidak, kita bisa memberikan nama yang lain. R, jari-jari. Nah, jari-jari itu bisa kita ketahui dengan diameter per 2 atau diameter dibagi 2. Untuk D atau diameter itu bisa kita ketahui dengan cara 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Jadi setiap titik, setiap jari-jari dari titik pusat, jarak titik pusat ke tepi lingkaran itu nilainya selalu sama. Selalu sama atau bisa kita inisialkan sebagai R atau jari-jari. Kemudian di sini kita ada nilainya Pi. Nah, Pi itu nilai 22 per 7. Atau 3,14. Pi itu diperoleh dari panjang sisi lengkung atau panjang sisi lingkaran per panjang diameter. Itu bisa kita tentukan. Jika kelilingnya 22, maka
panjang diameternya pasti 7 cm jika kita bisa menggunakan satuan cm atau satuan panjang. A. Titik pusat lingkaran. K. Keliling dan L adalah luas lingkaran. Bagaimana cara mengetahui keliling lingkaran? Keliling lingkaran dapat diketahui dengan cara 2 kali pi kali jari-jari. Atau boleh kita tuliskan keliling sama dengan pi kali diameter. Nah, itu. Untuk luasnya, kita bisa menggunakan pi kali jari-jari pangkat 2. Atau bisa kita gunakan luas sama dengan 1/4 kali pi kali diameter kuadrat. Atau diameter pangkat 2. Baik, kita langsung masuk ke contoh ya. Tentukan keliling dan luas lingkaran dengan titik pusat P di bawah ini. Nah, karena sudah tertuliskan pi 22/7, maka nanti kita menggunakan pi yang 22/7. Nah, ini ada suatu lingkaran dengan titik pusat P. Kita ketahui jarak titik pusat dengan tepi lingkaran adalah 14 cm. Atau bisa dikatakan R, jari-jari sama dengan 14 cm. Nah, itu ya. Ketika jari-jari 14 cm, maka diameternya adalah 28 cm. Karena untuk mencari diameter, kita perlu mengalikan 2 kali 14 cm. Karena diameter itu merupakan 2 kali dari panjang jari-jari. Maka untuk mengetahui kelilingnya, kita bisa menggunakan cara pi kali diameter sama dengan 22/7 kali 28. Kita sederhanakan ya, masing-masing 28 dibagi 7 dan 7 juga dibagi 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1, maka masih tersisa 22 kali 4. Karena 28 dibagi 7 sama dengan 4. Tinggal kita kalikan, 22 kali 4 sama dengan 88 cm. Itu satuan panjang. Kemudian untuk mengetahui luasnya, pi kali jari-jari pangkat 2. Kita masukkan nilai pi-nya. 22/7 kali 14 kali 14. Kita bisa menyederhanakan. 14 dibagi 7, kemudian 7 juga dibagi 7 kita sederhanakan. Sehingga masih tersisa 22 kali 2, karena 14 dibagi 7 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir kali 14. Sehingga ketika kita kalikan 22 kali 2 kali 14 sama dengan 616 cm persegi. Itu untuk mengetahui keliling dan luas suatu lingkaran. Baik, terima kasih. Ini sebagai dasar. Jika nanti ada beberapa latihan yang perlu dikembangkan, maka bisa menggunakan ini sebagai dasar untuk mengetahui luas dan keliling bangun datar. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.